Di sebuah sekolah menengah, pemilihan anggota baru OSIS dimulai. Adim, Alin, dan Caca antusias mendaftar dengan motivasi masing-masing. Seleksi tidak mudah, mereka harus melewati wawancara, tes tertulis, dan latihan kepemimpinan. Dalam proses ini, mereka belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Di lorong sekolah, Adim, Alin, dan Caca berjalan santai sambil berbincang-bincang. Mereka mendekati papan pengumuman yang ramai dikelilingi beberapa siswa. Lihat deh, kok di mading banyak yang kumpul-kumpul sih? Oh, jangan-jangan ada pengumuman penting kita lihat. Mereka bertiga mendekati papan pengumuman dan membaca tulisan besar di atasnya. Sekarang OSIS telah dibuka. Wah ya, kesempatan emas. Iya nih, aku juga dari dulu pengen banget jadi OSIS. Iya, OSIS kan keren banget. Bisa ngatur semua acara yang ada di sekolah. Terus juga OSIS tuh kayak bisa belajar kepemimpinan gitu. Bener juga, tapi dengar-dengar katanya masuk OSIS susah. Ada tes segala, kayak tes wawancara, tes tertulis, dan juga tes kepemimpinan. Ya iyalah, masuk OSIS nggak boleh asal-asalan, harus berkomitmen dan bertanggung jawab. Betul sih, tapi aku yakin kita pasti bakal keterima kok. Soalnya kalau misalnya kita keterima, nanti pasti kita bisa belajar bareng buat majuin sekolah nantinya. Kayaknya seru sih jadi OSIS biar terkenal. Kan OSIS sering tampil depan umum. Aduh, motivasi kamu nggak lain ya, Dim? Ya udah, besok kita daftar bareng aja. Sekarang kita siapin jawaban buat wawancara besok. Siapa tahu nanti kita kepilih. Mereka bertiga berjalan pergi dengan penuh semangat, bersiap untuk menghadapi tantangan seleksi OSIS. Masing-masing calon anggota OSIS berlatih sendiri di rumah atau tempat favorit mereka. Di kamar Caca, ia duduk di meja belajarnya, dikelilingi beberapa buku tentang kepemimpinan. Ia mencatat poin-poin penting dengan serius. Aku harus paham tentang tanggung jawab sebagai anggota OSIS. Aku pasti bisa, aku pasti lolos. Aku harus mikirin gimana sih visi misiku buat kedepannya. Caca membuka bukunya, mencari referensi tentang kepemimpinan, lalu mulai berbicara sendiri di depan cermin. Kalau aku jadi OSIS, aku bakal ngebuat ekstrakurikuler yang lebih menyenangkan dan membuat seluruh siswa sekolah menjadi lebih semangat. Di ruang serbaguna, Alin berlatih berbicara di depan cermin yang ada di sana, mencoba melatih kepercayaan dirinya. Saya ingin bergabung dengan OSIS karena saya ingin membantu teman-teman saya. Tapi cara ngomongnya kayak kurang tegas. Kayaknya aku harus lebih percaya diri lagi deh. Saya ingin bergabung dengan OSIS karena saya percaya bahwa organisasi itu mampu membawa perubahan positif bagi saya dan teman-teman saya. Nah, itu baru bagus. Alin lalu mengambil kertas catatan dan mulai menulis beberapa poin penting untuk menguatkan argumennya. Di tangga, Adim malah asyik bermain game, tampak kurang fokus pada persiapan. Latihan pemain sih kayaknya gampang sih. Dim, bukannya kamu besok ada tes OSIS, kok masih main game sih? Santai aja, tes OSIS kan gitu-gitu doang. Tapi setahu aku kalau tes OSIS kan ada tes kepemimpinan juga. Kalau kamu nggak latihan, nanti kamu nggak lulus dong. Pasti lolos lah, itu kan gampang. Di ruang OSIS, wawancara dilakukan satu persatu. Setiap siswa masuk ke dalam ruangan dan berbincang dengan anggota OSIS yang mewawancarai mereka. Oke Alin, kenapa kamu tertarik dengan OSIS? Saya tertarik dengan OSIS karena saya ingin membantu sekolah. Saya ingin sekolah ini menjadi lebih bermanfaat dan saya juga suka bekerja sama secara tim. Oke, itu niat yang baik. Bagaimana dengan keputusan kamu kepada siswa yang tidak setuju dengan keputusan OSIS? Kalau misal ada orang yang tidak setuju, saya akan mendengarkan pendapat mereka terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencari solusi yang baik dan seadil-adilnya agar semua pihak merasa dihargai. Oke, jawaban yang bagus. Semoga sukses.
Oke, jadi Caca, kenapa kamu ingin ikut OSIS? Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkontribusi kepada pihak sekolah. Lalu saya juga mempunyai proyek-proyek bagus untuk memajukan sekolah dan siswa di sini. Nah, kalau misalnya kamu nih banyak tugas, terus cara kamu menghadapi tantangan itu gimana? Kalau itu, saya bakal ngebuat daftar prioritas dan saya juga bakal ngomong ke teman-teman saya biar kerjanya tuh bareng supaya kerjanya itu lebih efisien. Bagus, kamu terlihat siap. Oke Adim, kenapa kamu tertarik dengan OSIS? Jujur aja, aku pengen punya banyak pengalaman dan suka di lingkungan yang aktif. Aku juga ingin punya banyak teman. Menarik. Apakah kamu siap memiliki tanggung jawab yang besar sebagai anggota OSIS? Mungkin aku bisa aja sih kalau ada yang membimbing aku dulu. Oke, baiklah. Kami akan mempertimbangkan semuanya ya. Terima kasih Adim sudah datang ke sini. Di DLG, para calon anggota OSIS menjalani latihan kepemimpinan. Mereka berlatih public speaking, memecahkan masalah dalam kelompok, dan diuji ketahanan mentalnya. Suasana penuh semangat. Caca dan Alin tampak bekerja sama dengan baik, sementara Adim terlihat kurang serius. Di ruang kelas, Alma dan Azin berdiri di depan Caca, Alin, dan Adim yang menunggu dengan cemas. Beberapa siswa lain juga berkumpul untuk menyaksikan pengumuman. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi OSIS, akhirnya kami telah menentukan siapa yang akan bergabung dengan OSIS pada tahun ini. Yang akan bergabung dengan OSIS tahun ini adalah Alin dan Alica. Wah, terima kasih Kak, aku bener-bener gak nyangka. Wah, aku gak nyangka, iya aku udah gak sabar buat mulai berkontribusi. Aku nggak lolos. Nah, untuk Adim, kamu belum bisa lolos OSIS pada tahun ini karena kami merasa kamu kurang serius dalam latihan kepemimpinan dan juga motivasi kamu tidak sejalan dengan nilai-nilai OSIS. Bukan berarti kamu tidak punya potensi Adim. Jadi kami di sini benar-benar mencari orang yang ingin melakukan tanggung jawab yang sangat besar. Oh, baiklah. Aku ngerti kok. Aku ngerti. Mungkin aku memang kurang persiapan. Aku harus lebih serius kalau mau berhasil di lain waktu. Dim, aku tahu ini berat, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Iya Dim, masih banyak kesempatan buat nunjukin kemampuan kamu kok. Iya sih, mungkin ini teguran buat aku supaya aku lebih serius kalau mau menggapai sesuatu. Itu sikap yang baik, Adim. Semangat dan tekad lebih penting daripada sekedar keinginan. OSIS emang bukan tempat semua orang, tapi OSIS adalah tempat mereka yang ingin berkontribusi dengan cara mereka sendiri. Yang terpenting adalah niat dan usaha supaya mereka menjadi lebih baik. Kalian benar, aku pasti akan lebih aktif di sekolah agar aku bisa lebih baik. Nah, gitu dong Dim. Nah, kita masih bisa bareng-bareng buat kontribusi untuk sekolah Dim. Mereka bertiga saling tersenyum dan berjalan keluar bersama, menandakan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesempatan baru. Dalam kehidupan, tidak semua yang kita inginkan bisa langsung kita dapatkan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang terpenting adalah memiliki niat baik, bekerja keras, dan tidak menyerah saat menghadapi rintangan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya.